Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada informasi yang saya akan sharing lebih kepada banyaknya pertanyaan guru yang mempertanyakan terkait dengan nasib pencairan tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru dalam THR dan gaji ke-13 yang menurut mereka pada tahun yang sebelumnya itu mereka dapat, tapi sekarang ini belum ada kejelasan terkait dengan tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru bagi Bapak Ibu guru. Nah, tentu ini normal ya bagi Bapak Ibu guru yang mempertanyakan hal tersebut. Kalau sebelum-sebelumnya mereka sudah pernah mendapatkan tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru. Jadi wajarlah kalau Bapak Ibu guru kemudian mempertanyakan hal tersebut. Nah, yang pertama dulu, jadi konteks utama yang akan saya sharing ya terkait dengan hal ini, yaitu berkaitan dengan nasib dari pentambahan 100% tunjangan sertifikasi guru dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, termasuk kaitannya ya, termasuk guru yang menuntut kepastian hak yang tertunda gitu ya, karena memang normal ya, itu adalah hak-hak Bapak Ibu guru. Kemudian hingga saat ini itu belum ada informasi yang pasti terkait pencairan tambahan 100% ya tunjangan sertifikasi guru. Padahal di beberapa daerah itu mereka sudah dicairkan sejak tanggal 27 ya. Bapak Ibu guru bisa melihat di kolom komentar YouTube saya ya, saya lupa di bagian mana. Nah, itu yang terjadi saat ini ya. Jadi sekali lagi ini adalah hak Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru pernah mendapatkannya, maka semestinya Bapak Ibu guru harus juga mendapatkannya di tahun ini ya. Meskipun ada yang menyebutkan ya, kalau kita mengacu kepada pencairan di tahun sebelumnya itu biasanya bahkan sampai Desember baru dicairkan gitu ya. Nah, saya tidak paham dengan regulasi yang diterapkan oleh masing-masing daerah ya, karena kalau misalnya anggaran itu sudah dicairkan ya dari pusat, maka semestinya daerah tidak boleh menahannya ya, tapi langsung dicairkan ke masing-masing guru ya. Kalau sekali lagi, kalau memang sebelumnya Bapak Ibu guru pernah mendapatkan tunjangan tersebut. Nah, kalau tidak pernah mendapatkan ya jangan pernah berharap gitu ya, kecuali memang daerahnya mengajukan data Bapak Ibu guru kemudian ditransfer gitu ya di bulan-bulan ini gitu. Nah, ini masalah pencairan TPG 100%. Jadi pada intinya pemerintah pusat itu melalui Menteri Keuangan itu sudah mentransfer ke daerah-daerah berdasarkan dari daerah yang mengajukan data Bapak Ibu guru ya. Kemudian pusat itu melalui Menteri Keuangan maupun Mendagri itu sudah mentransfernya. Nah, kemudian yang menjadi banyak pertanyaan itu adalah banyak guru itu mengeluhkan bahwa meskipun pemerintah itu sudah mentransfer anggaran ke pemerintah daerah, pencairan ke rekening guru seringkali tertunda atau tidak sama sekali dilakukan gitu ya. Kalau tertunda itu masih ada ya, alhamdulillah tertunda ya, tetapi kalau tidak dilakukan itu yang sangat miris sekali ya gitu ya. Sangat miris dalam arti bahwa berarti bisa dikatakan daerahnya zolim kepada guru-gurunya gitu ya. Artinya padahal di dalam guru-guru bisa saja bahwa ada anak-anak daerah-daerah tersebut ya yang mereka didik gitu. Nah, ini yang banyak terjadi gitu. Nah, untuk hal tersebut tentunya kalau misalnya guru-guru mempertanyakan ke daerah, seringkali guru-guru itu tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Itu yang terjadi gitu ya. Seringkali yang banyak terjadi itu adalah mohon bersabar. Saya pernah mendapatkan kasus ya, kasus di teman saya itu terkait dengan pemindahan. Ini kita berbicara sedikit saja pemindahan. Yang menjadi permasalahan itu adalah di daerahnya itu seringkali ditahan-tahan gitu ya, ditahan-tahan sehingga sudah molor beberapa bulan, itu statusnya tidak jelas semacam itu yang terjadi. Nah, ketika ditanya
permasalahannya apa, itu mereka tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Nah, ini kasus bahwa di daerah kita itu, tenaga-tenaga di daerah kita itu mungkin harus ada embel-embel uang ya baru mau dikerjakan kali ya, semacam itulah, saya tidak tahu. Nah, guru itu mempertanyakan uang tersebut kemana, mengapa di beberapa daerah itu sudah cair sementara di daerah yang lain itu belum. Nah, banyak suara yang mendesak agar dana tambahan TPG dalam THR maupun gaji ke-13 itu langsung saja disalurkan ke rekening guru dari pusat tanpa melalui daerah agar tidak dipersulit. Nah, kalau yang ini saya setuju ya, bahwasanya jangan lagi lewat-lewat daerah deh. Daerah itu seringkali mempersulit kebutuhan dari para guru gitu. Di sisi yang lain para guru sudah membutuhkan hal tersebut. Nah, ini keluhan guru ya, yang banyak terjadi yang saya lihat di komentar-komentar itu, ada hak guru atas tambahan TPG, THR dan gaji ke-13 seringkali dipersulit pencairannya meskipun regulasinya sudah jelas. Memang benar ya, jadi regulasinya sudah jelas di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang nanti akan saya tunjukkan peraturan tersebut. Kemudian contoh kasusnya itu adalah THR yang seharusnya dibayarkan Maret, iya ya, dan gaji ke-13 dibayarkan bulan Juli ya, karena memang di aturan itu tertulis THR itu dibayar Maret, gaji ke-13 itu dibayar Juni. Nah, itu kalau yang namanya THR kan tunjangan hari raya ya, jadi setiap hari raya semestinya harus sudah ada bayaran tersebut. Nah, tetapi tidak ada hal tersebut, jadi namanya bukan THR sebenarnya pada jadinya ya, gitu. Nah, ini baik THR maupun gaji ke-13 itu masih belum cair hingga September ini ya, untuk khusus di daerah-daerah tertentu gitu. Nah, ada yang daerah yang lain itu baru hanya cuma gaji ke-13, ada juga yang hanya cuma THR saja. Nah, itu bingung, guru-guru menjadi tambah bingung ini. Nah, guru merasa kecewa karena hak yang seharusnya mereka dapatkan malah berlarut-larut hingga akhir tahun atau bahkan tertunda di tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya ya uang tersebut itu sudah di daerah, maka kalau misalnya dinas terkait ya masing-masing daerah menonton video ini, maka pastikanlah itu hak Bapak Ibu guru ya, bukan hak para daerah, pemerintah daerah atau yang lainnya. Salurkanlah langsung kepada Bapak Ibu guru karena mereka sangat membutuhkan hal tersebut. Udah gajinya kecil, kemudian uang tambahan 100% THR maupun gaji ke-13 juga ditahan-tahan atau bahkan tidak disalurkan. Kasihan para Bapak Ibu guru ya. Jadi untuk dinas-dinas terkait, kalau memang anggaran tambahan itu sudah dicairkan dan sudah disalurkan dari pemerintah pusat, mohon untuk segera dicairkan ke guru-guru. Nah, kalau kita lihat dalam rekam jejak ya di tahun 2024 itu mayoritas pencairan baru di bulan Desember Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu guru berharap bahwa untuk yang 2025 ini jangan sampai nih di bulan Desember lagi baru dicairkan, karena bisa akan menjadi masalah dan menjadi budaya ini. Kenapa seringkali untuk yang THR maupun gaji ke-13 harus dicairkan di akhir-akhir bulan gitu ya, bukan lagi hitungannya gaji ke-13 ataupun THR kalau akhir bulan itu. Nah, informasi berikutnya itu adalah validasi info GTK ya. Jadi Bapak Ibu guru, ini ada penting karena ada informasi terkait dengan info GTK itu akan dilinkkan langsung ke Telegram. Jadi Bapak Ibu guru yang punya Telegram jangan dihapus, yang belum punya Telegram silakan untuk mendownload Telegram dulu ya. Kemudian pastikan email aktif untuk akun PTK atau GTK. Kemudian validasi penting untuk triwulan ketiga dan keempat itu sebenarnya sudah berlangsung, tetapi untuk penarikan datanya masih belum Bapak Ibu guru ya. Nah, ini kalau penarikan data belum itu juga menjadi ini ya, wacana tersendiri buat para Bapak Ibu guru ya, apakah mungkin akan ditransfer langsung atau enggak ini, apakah langsung dicairkan atau enggak ini gitu ya. Nah, ini regulasi resmi yang berkaitan dengan semua yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang di dalamnya membahas THR maupun gaji ke-13 mencangkup tunjangan guru. Jelas-jelas di dalam aturan tersebut sudah disebutkan bahwa THR dicairkan bulan Maret, gaji ke-13 bulan Juni, di mana pasal ayat 9 ayat 3 guru maupun dosen itu bisa mendapatkan tambahan 100% jika tidak menerima tukin ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi yang tidak menerima tukin. Kemudian Permen KU nomor 23 tahun 2025 juknis pencairan THR maupun gaji ke-13 itu juga disebutkan di situ. Pada intinya
kedua aturan ini itu isinya hampir sama, seperti itu. Nah, ini harapan Bapak Ibu Guru, pemerintah itu segera beri kejelasan terkait dengan pencairan tambahan TPG 100% tersebut, ya, biar Bapak Ibu Guru tidak resah akan informasi tersebut, ya, terutama yang belum menerima. Kemudian sebaiknya langsung ke guru, ya, tidak perlu harus lewat daerah, ya, karena sangat meresahkan. Kemudian guru ingin kepastian dan transparansi waktu pencairan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu Guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.